الشيخ عبد الله عبد الحسين ويرحم موتانا هذا على نيتي أن الله يتقبل الصلاة والدعاء ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم خاصة وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين عامة خصوصا من عمر هذا المسجد ومن عبد فيه سابقا ولاحقا أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله يحيينا على لا إله إلا الله ويميتون عليها ويحققنا بحقائقها وعلى نية أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويشفي مرضانا ويرحم موتانا ويقضي جميع حاجاتنا الدنيوية والأخروية حسية معنوية ظاهرة وباطنة بجاه نبينا مولانا محمد خير البرية حاجة الدنيا بالميسرة وحاجة الآخرة بالمغفرة ونستحضر أرواح سيد الوالد الحبيب الإمام أبويا محمد علوي المالكي سيد الوالد الحبيب علوي وأحمد حسن سالم العيدروس الحبيب صالح أحمد سيد الوالد الشيخ عبد الله عبد الحسين وأصولهم وفرائهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية من نيات صالحة جامعة لخيرات الدنيا ونعيم الآخرة وعلى ما نواه السلف الصالح من نية صالحة أن الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وعلومنا في علومهم وأخلاقنا في أخلاقهم ومقاصدنا في مقاصدهم ومطالبنا في مطالبهم ونستحضر أرواحهم الزكية الطاهرة في هذا المسجد المبارك ونهدي لهم الفاتحة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بسر أسرار ونور الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن استعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وشافعنا وعظيمنا ونور قلوبنا ومنقذنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعصير وتكون لنا بها وليا ونصير أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. أما بعد معاشر الحاضرين والحاضرات, Bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara-saudara sekalian, yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan ngaji kita malam hari ini, bertepatan di malam yang ketiga dari bulan Rajab, terlebih dahulu kita lakukan nazar iktikaf di masjid yang kita cintai ini, teriring harapan dan doa. Mudah-mudahan pahala ngaji kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Rajab ini, sebagaimana kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Rajab ini umur kita dibarokahi oleh Allah,
rizki kita rizki yang barokah, keluarga anak-anak kita semua barokah, nikmat yang diberikan oleh Allah dibarengi dengan keberkahan, nyambung pada bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan kita semua dihantarkan oleh Allah bisa masuk pada bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, istiqomah ibadah, dan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nadartul i'tikaf fi hadzal masjid muddata iqamati fihi lillahi ta'ala. Sekarang sama-sama kita niat melaksanakan nazar i'tikaf yang baru kita ucapkan dalam hati kita masing-masing. Mudah-mudahan semuanya diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, pengajian yang lalu kita sudah menerangkan bahwa bulan Rajab adalah syahrul istighfar, bulan di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca istighfar, dan sudah kita kutip pula, kita kaji pula ngaji kita bahwa barang siapa yang membaca istighfar di bulan Rajab pagi hari 70 kali, petang 70 kali, diangkat kedua tangannya sambil membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, maka orang itu lam tamassan naru lahu jildan, kulit orang itu tidak akan tersentuh oleh api neraka. Artinya orang itu akan dijauhkan oleh Allah dari siksa api neraka. Agar ngaji kita manfaat, kita awali dulu dengan membaca istighfar di bulan Rajab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli 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 warhamni Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, 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 Rabbighfirli warhamni Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, 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 Rabbighfirli warhamni Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, 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 Rabbighfirli warhamni wa tub Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, 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 Rabbighfirli warhamni warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya,
ربي اغفر لي وارحمني وتب علي يا ربي اغفر لي وارحمني وتب علي يا ربي اغفر لي وارحمني وتب ربي اغفر لي وارحمني وتب علي يا ربي اغفر لي وارحمني وتب علي يا ربي اغفر لي وارحمني وتب علي يا ربي اغفر لي وارحمني ربي اغفر لي وارحمني وتب علي يا ربي اغفر لي وارحمني وتب علي يا ربي اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. Rabbi ighfirli ya Allah, ampunilah aku. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah. Orang tua kita semua mendapatkan pengampunan Allah. Warhamni, dan sayangilah aku. Mudah-mudahan kita semua, orang tua kita, mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tub alayya, dan terimalah taubatku. Mudah-mudahan taubat kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebagian ulama mengatakan Rajab Syahruz Zar'i. Bulan Rajab itu adalah bulan di mana kesempatan kita atau waktu kita untuk menanam, bercocok tanam. Orang Jawa mengatakan nandur. Waktunya nandur, waktunya bercocok tanam. Wa Sya'ban Syahrus Saqi. Sedangkan bulan Sya'ban itu adalah bulan nyirami tanduran, atau kalau bahasanya orang-orang tani adalah waktunya ngelep, ya, ngelep. Wa Ramadan Syahrul Hasad. Sedangkan bulan Ramadan itu adalah bulan waktu kita panen. Bukan cuma panen di dalam urusan dunia yang itu sangat sedikit sekali, tapi lebih daripada itu adalah panen dengan pahala nanti yang akan kita terima di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kita di bulan Rajab, keberkahan di bulan Sya'ban, serta mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, istiqomah ibadah di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Di samping kita dianjurkan puasa, lepas daripada keterangan daripada sebagian ulama kiai-kiai kita, kemudian dijawab pula oleh mereka orang-orang yang tidak mau puasa di bulan Rajab. Ada satu pendapat yang kuat bahwa bulan Rajab ini termasuk di antara al-ashhurul hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan yang dimuliakan oleh Allah itu ada 4: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Nah, bulan Rajab ini termasuk di antara al-ashhurul hurum. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk puasa di al-ashhurul hurum. Pengarang kitab ini Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah wa radhiya anhu wa ardhah. Beliau menukil di dalam kitabnya. Begitu juga yang dinukil oleh Imam Syekh Abdul Hamid Al-Quds, seorang ulama, khatib, imam, dan pengajar, mudarris di Masjidil Haram. Di situ dikatakan, inna fil jannati, sesungguhnya di surga itu qasran, ada istana, li suwami Rajab, yang disiapkan oleh Allah bagi mereka orang-orang yang puasa di bulan Rajab. Ya. Nah, ada seorang murid tanya kepada gurunya, wahai guru, kalau saya puasa di siang hari, malam hari antara maghrib dan isya saya tidak bisa menghidupkan waktu antara maghrib dan isya, karena saya harus sibuk dengan apa? Buka. Ya, biasanya kalau puasa itu kan antara maghrib dan isya sibuk dengan buka. Ya, wahai guru,
Kalau saya puasa di siang hari antara maghrib dan isya, saya tidak bisa memakmurkan waktu itu dengan ibadah. Anggap saja kalau saya puasa maghrib dan isya gak iso taklim, gitu ya, gak iso ngaji. Dan kalau saya tidak puasa, saya bisa menghidupkan antara maghrib dan isya dengan ibadah. Artinya saya bisa taklim, saya bisa ngaji. Mana yang harus saya utamakan? Si guru tersebut mengatakan, lebih baik engkau menghidupkan waktumu antara maghrib dan isya dengan taklim, walaupun kau tidak puasa, daripada engkau puasa tapi antara maghrib dan isya tidak bisa menghidupkan waktumu dengan ibadah. Paham ya? Itu jawaban dari guru itu. Nah, kalau panjenengan tanya sama saya, lebih baik yo poso yo taklim. Ya. Dan kan kena kan ya? Kalau sampean tanya sama saya, yo poso yo taklim. Siang puasa, malamnya habis maghrib ya ikut taklim. Kan dapat kan ya? Masa antara maghrib dan isya ngempet sak piring aja ndak kuat. Padahal dia mesti dicicili kurma kan. Ya. Masih ingat ketika saya ceritakan di Tarim. Ya, di Tarim itu kalau bulan Ramadan habis sholat maghrib, kelebihan kurma cuma 3 dan air putih. Ya. Setelah itu sholat, dan ini kejadian kepada kami sendiri. Setelah itu sholat maghrib, habis sholat maghrib, wirid-wirid ba'diyatul maghrib. Ya. Kemudian ini waktu itu kami diundang oleh kakaknya Habib Umar, Al-Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Hafid, kakak tertua beliau rahimahullah wa radhiyallahu wa arda. Diundang buka bersama. Pikiran saya, Pak, wong Jawa, ya, wis ketok krengsengan, gule, kolek, dawet, ya, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, ya, macam-macam makanan. Ternyata keliru persepsi saya. Habis sholat maghrib, kemudian, dan waktu itu baru pertama kali, awal tahun 97, Januari tahun 97. Maka kemudian kami dikasih kurma diko sama kopinya pahit. Kenapa kopinya pahit? Karena kurmanya sudah manis. Ya, kasih air putih. Sholat maghrib, habis sholat maghrib, kemudian apa? Wirid-wirid ba'diyatul maghrib. Pikiran saya, mari ba'diyatul maghrib sikat nih, ya, santap sudah. Ternyata keliru. Habis sholat ba'diyatul maghrib, kata beliau, as-salatu jamiah, tidak sholat. Yang ikut saya tanya, Buya, ini sholat apa? Karena saya nggak paham, saya jawab sembahyang buko. Bukoi sembahyang. Ya, saya tanya orang di samping saya, ini sholat apa? Sholat tasbih. Ya, cari arek Malang, wai kurma telu tidak tasbih. Ya, ada wai, ono wai di arek Malang ya, wai kurma telu tidak tasbih. Sholat tasbih 4 rakaat, panjenengan tahu lama kan ya, ada tasbihnya, ya, ada tasbihnya. Sudah, setelah itu selesai, ya, pas isya. Ya, sama kan nggak diajak tasbih kan? Ayo kalau mau diajak tasbih sekarang kita sholat tasbih. Ya, enggak diajak ngaji doa ya. Subhanallah. Ya, ini pentingnya orang memakmurkan antara maghrib dan isya. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita taufik, hidayah untuk dimudahkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian istighfar tadi itu, karena bulan Rajab ini dikatakan Rajab syahrul istighfar. Bulan Rajab ini adalah bulan untuk kita dianjurkan perbanyak membaca istighfar, terutama tadi itu Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Nggih, besok pagi baca juga. Malam, pagi, malam baca sampai 70. Ya. Kalau panjenengan misalnya aku lek 70 kok abot. Terus kayak saya buka abot, monggo enggak apa-apa.
Ya, enggak apa-apa. Karena 70 itu kan kelasnya PAUD. Ya, taman kanak 70. Taman kawak-kawak itu ya 1000 mestinya itu. Ya, enggak apa-apa. Nanti baca sendiri 1000 ya. Malam pagi. Ya. Man lazimal istighfar. Dalam hadis yang sahih, barang siapa yang membiasakan diri membaca istighfar, ja'alallahu likulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan menjadikan setiap kesusahannya itu, kesedihannya itu dilonggarkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita rajin beristighfar. Dan kesempitannya akan dicarikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan memberikan rizki yang tidak diduga-duga. Suatu hari ada seorang datang menghadap kepada Al-Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ini terkenal dengan julukan Imamut Tabi'in ilman wa amalan. Imamnya ulama-ulama dari kalangan tabi'in secara ilmu dan amal. Ya, secara ilmu dan amal. Nah, Imam Hasan Al-Basri ditanya oleh seorang yang hadir di majelis beliau di hadapan para murid-muridnya, "Ya Imam, kami banyak dosa. Apa yang harus kami lakukan?" Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Perbanyaklah membaca istighfar." Ya. Ini orang yang hidup di zamannya Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri, Imam Tabi'in. Ya paling tidak yang bertanya adalah tabi'in, generasi yang masih hebat. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Masa yang paling mulia, sebaik-baiknya zaman adalah zamanku, zamannya Nabi dan para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian zaman berikutnya, berarti zaman tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian zaman berikutnya, berarti zaman tabi'in. Ini dari kalangan tabi'in yang tanya kepada Imam Hasan Al-Basri, "Wahai Imam Hasan Al-Basri, kami punya dosa banyak. Dosa kami banyak. Apa yang harus kami lakukan?" Imam Hasan Al-Basri menjawab, "Perbanyaklah membaca istighfar." Ya, ini orang tabi'in loh, ya, mengakui kalau dosanya banyak. Kira-kira kalau kita banyak enggak kira-kira? Panjenengan enggak kepethuk Imam Hasan Basri kepethuk Hasanuddin namanya. Ya, ya kakean dosa. Ya, sing ngomong kakean dosa. Ya. Ini Imam Hasan Al-Basri, apa kata beliau? Perbanyaklah membaca istighfar. Ya. Kemudian datang lagi orang bertanya, "Wahai Imam Hasan Al-Basri, di kampung kami sudah lama tidak diturunkan hujan. Apa yang harus kami lakukan?" Imam Hasan Al-Basri menjawab, "Perbanyaklah membaca istighfar." Datang lagi, "Wahai Imam, rezeki kami seret. Kami minta, apa yang harus kami baca supaya Allah menggerojokkan rizki kepada kami, Allah meluaskan rizki kepada kami." Mudah-mudahan rizki kita semuanya luas dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Imam Hasan Al-Basri menjawab, "Perbanyaklah membaca istighfar." Ya. Kemudian datang lagi orang, "Wahai Imam Hasan Al-Basri, kami berumah tangga sudah sekian tahun, tapi belum dikaruniai anak. Ya, susah. Apa yang harus kami lakukan?" Imam Hasan Al-Basri menjawab, "Perbanyaklah membaca istighfar." Ya.
Imam Hasan Al-Basri, kami kepingin bahagia nanti di akhirat kami. Imam Hasan Basri jawab, perbanyaklah membaca istighfar. Pulang semua yang bertanya, muridnya tanya kepada Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam Hasan Al-Basri, satu pertanyaan jawabannya berbeda-beda. Pertanyaan yang banyak jawabannya cuma satu. Pertanyaannya banyak kan ya, macam-macam pertanyaannya, tapi jawabannya cuma satu. Jawabannya apa? Berbanyak baca istighfar. Oh iya, kata Imam Hasan Al-Basri, itu jawaban cuman disampaikan, saya kutip dari satu ayat saja dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku ucapkan, istaghfiru rabbakum, berbanyaklah membaca istighfar, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Maha memberikan pengampunan. Ghaffar, sangat-sangat memberikan pengampunan. Ya benar Adam, wahai anak manusia, lau balagha dunubuka ananas sama, seandainya dosamu itu sampai jok langit, sampai atas langit sana, meliputi langit, ya, dan kamu tidak syirik kepada aku, ghafartu laka wala ubali, aku akan ampuni dosamu itu semua dan aku tidak ngurus apakah dosamu itu banyak atau sedikit. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Gusti Allah tak ngurus, mau banyak mau sedikit tak ngurus, ketika mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu kana ghaffara. Kemudian yursilis samaa 'alaikum midrara. Yursilis sama, Allah akan mengirimkan as-sama, lewat langit, alaikum midrara, air yang deras, artinya hujan, ya. Pertanyaan kedua dengan jawaban yang sama. Wa yumditkum bi amwal, dan Allah akan melapangkan hartamu, meluaskan hartamu. Wa yumditkum bi amwal, tadi pertanyaan yang rezekinya serut, tidak usah repot-repot, ya, tidak usah repot-repot. Dua pengajian yang lalu sudah saya terangkan juga, ada orang yang mengeluh kepada Kanjeng Nabi akan apa? Hutang yang banyak dan rezeki seret. Oleh Rasulullah dianjurkan baca apa? Sebelum salat subuh, menunggu datangnya qomat, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Istighfar lagi kan? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Diamalkan oleh orang ini, setelah diamalkan Allah kasih rezeki yang luar biasa, utangnya terlunasi, rezekinya luar biasa, sampai menghadap kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, saya masih bingung ini, mau saya letakkan di mana ini? Saya punya uang ini, ya, biar kan bang, ya, bang muamalat tidak ada, berangkas tidak punya, ya kan? Terus ini mau saya taruh di mana ini? Saking luasnya. Intinya pada apa? Istighfar. Wa yumditkum bi amwalin wa banina, dan anak-anak. Pertanyaan yang tidak sama. Pertanyaan yang keempat, supaya apa? Diberikan keturunan. Ternyata kuncinya suruh baca istighfar. Kembali pada ayat wa yumditkum bi amwalin wa banina, dan anak-anak, ya. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah menjadikan untuk kalian surga. Semuanya kuncinya kembali kepada istighfar. Bulan ini adalah bulan kesempatan kita dianjurkan untuk berbanyak membaca istighfar, ya, berbanyak baca istighfar.
Kalau misalnya kepingin ditambah, baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Mungkin kepanjangan ya. Sing enak Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Tidak apa-apa. Satu kepanjangan, dua sampai hafal. Ya. Sing hafal anta, terakhir to anta to inti. Ya. Jadi apa-apa. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Ini dahsyatnya orang membaca istighfar. Lebih-lebih nun sewu. Ayat Al-Quran sendiri sudah menghimbau kepada kita, sekaligus menceritakan keberadaan orang-orang dahulu. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Kebiasaan orang-orang dulu. Qalilan minal laili ma yahja'un. Sedikit sekali di antara mereka yang meletakkan lempengnya di kasur. Artinya tidak banyak waktu tidurnya. Ya, wabil asharihum yastaghfirun, dan apabila datang waktu sahur menjelang masuknya waktu subuh, mereka perbanyak membaca istighfar. Ya, Sayyidina Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu setiap malam sholat dan tidak pernah tinggalkan sholat malam. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW kepada saudara perempuannya yang bernama Sayyidatuna Hafsah, yang adalah merupakan ummul mukminin, salah satu di antara istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Hafsah, wahai Hafsah, kata Kanjeng Nabi, inna akhaki rajulun saleh. Sesungguhnya saudara laki-lakimu itu adalah orang yang soleh. Siapa yang dimaksud? Sahabat Abdullah bin Umar. Ya, maqamal lail, selama dia menjaga salat malamnya. Kata sahabat Abdullah bin Umar, sejak aku mendengar